kepentingan saya adalah bagaimana pemain ini bisa merealisasikan potensi dia yang tertinggi. Ngurusin kalau misalnya transfer pria gitu ya dari antar klub, misalnya Joshua Zirkzee dari Bolonya ke MU gitu kan. Kalau kita sekarang, kita ya memang belum layak di liga tertinggi di Eropa ditawarkan di sini, karena yang di status kita pemain Indonesia di luar itu benar-benar perlu pembuktian. Ya, main inti di Liga 3 pun kadang-kadang masih tetap perlu pembuktian gitu. Orang masih mentalitasnya harus mentalitas of a champion ya. Gak cepat puas, emang harus mengejar ingin menjadi juara di setiap hal. Kamu kalau sama saya, pokoknya kamu harus selama mungkin di luar negeri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, masih seputar Timnas Indonesia, dan kapanpun akan membahas seputar Timnas Indonesia ya. Jadi juga dari rahim dari Timnas Indonesia, yaitu Liga 1 ataupun Liga 2 dan Liga 3 dan Liga 4 yang akan segera dibangun oleh Pak Erick Thohir. Kalau berbicara persepak bolaan, ini tentunya tidak akan ada habisnya sahabat-sahabat. Dimanapun kalian memijakkan kakinya di bumi manapun, maka sepak bola akan menjadi pacuan dari berbagai kalangan yang khususnya gila bola ya. Kalau kita bicara bola lagi, bahwasanya ada sosok pelatih, kemudian ada federasi, kemudian ada agent, dan juga ada pemain. Oke, kalian yang kemarin-kemarin yang suka ngeritik-ngeritik dengan sebutan kritikus yang gak jelas ataupun bahasa kasarnya adalah cawe-cawe, maka kalian harus lebih belajar lagi bagaimana persepak bola di Indonesia dengan di luar negeri. Fisik mental, bukan cepat puas ketika mendapatkan suatu hasil. Lebih contoh gampangnya adalah Jen Raven kemarin ketika para pemain yang ada di Liga Indonesia mendapatkan satu kemenangan saja yang sebelum-sebelumnya mentalnya itu cepat puas. Dan sangat jelas sekali bahwa dengan kedatangan dari pemain diaspora, yaitu Jen Raven, pemain muda yang baru debut dan langsung mengangkat juara, dia tidak puas dengan hasil yang didapatkan, walaupun trofi pertamanya berhasil dipersembahkan kepada Timnas Indonesia. Dan itulah pembuktian bagaimana diaspora selalu menjadi incaran Coach Sintayong saat ini. Berbicara agen sahabat-sahabat Garuda, maka tidak semudah, tidak semerta-merta apa yang mereka nyinyirin, apa yang mereka kritikus dan cawe-cawenya yang mengatakan bahwa ada ladang, ada kandang. Bahkan mereka menyebutkan kemarin di podcast sebelumnya ya, video sebelumnya, bahwa itu akal-akalan, bahwa atau mungkin katanya ini ya, catat ini katanya, bahwa federasi itu sedang terkena. Oke sahabat-sahabat Garuda, kalian biar lebih paham lagi, saya dan juga kalian yang sama-sama juga cinta bola dan cinta Timnas Indonesia, gila bola ya. Mari kita simak bersama bagaimana sebuah agen dalam merekrut atau mencari talented dari pemain, atau mencari sebuah klub dari pemain lokal yang bisa abroad ataupun dari pemain diaspora yang bisa ke timnas. Itu bukan mudah sekali. Oke sahabat-sahabat Garuda, tanpa basa-basi lagi kita simak bersama seperti apa pernyataannya, karena ini ilmunya luar biasa ya. Tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Saya mungkin ngomongnya secara berurutan aja ya, gitu. Karena pertama-tama sebelum sebelum ngomongin soal produknya agent tuh apa sih? Kan talent. Jadi pertama-tama ya harus punya kemampuan untuk scouting. Kalau bukan agentnya, minimal punya network yang mengerti soal scouting untuk bisa mengidentifikasikan dari pagi, dari early gitu kan, bahwa ini talenta yang bagus. Itu satu. Kedua ya komunikasi, itu udah pasti gitu, karena sebenarnya tugas agen tuh banyak sekali berurusan dengan komunikasi, baik dengan orang tua, meyakinkan mereka bahwa ini anaknya mau diurus, karena kan sebenarnya jadi agen tuh udah kayak orang tua angkat ya. Ya. Dengan klub juga, dengan pemainnya juga, dan background pemain kan beda-beda. Ada yang dari pulau, ada yang dari kota, ada yang dari ujung Indonesia gitu kan. Jadi
semua approach-nya beda. Juga perlu pengetahuan legal karena banyak urusan dengan kontrak. Harus tahu juga pengetahuan tentang business development, marketing, karena kita harus belajar kita harus bisa mempromosikan atlet-atlet kita dengan baik. Kita juga ujung-ujungnya harus bisa mencarikan mereka sumber penghasilan di luar dari kontrak kerja mereka. Jadi cukup 360 sih. Gitu. Lain gitu kan, mau latihan pun juga rasanya kayak udahlah, udah nggak ada gunanya gitu kan. Itu kan, tapi dampaknya dengan hubungan profesional dengan klub nggak peduli soal begitu-begituan kan. Nah, ya pasti bukan 100% tanggung jawab agen, tapi maksudnya kita pasti harus berkontribusi untuk bisa memperbaiki situasi itulah gitu kan. Kepentingan saya adalah bagaimana pemain ini bisa merealisasikan potensi dia yang tertinggi. Jadi saya pasti arahkan supaya balik-balik ujungnya ke jalur itu lagi. Jangan gitu. lebar gitu ya. Betul. Jadi misalnya kayak saya bilang ke pemain saya, kamu kalau sama saya, pokoknya kamu harus selama mungkin di luar negeri. Jangan balik dulu lah gitu. Karena ingat tujuan lu main bola apa gitu. Udah. Pas timnya, terus kita tawarkan satu-satu atau gimana tuh teknisnya? Kalau memang kompetisi berjalan dan cukup konsisten, itu mungkin akan lebih gampang karena bisa direview banyak datanya, banyak info pertandingannya, kita juga bisa lihat langsung gitu kan. Dan kalau saya pribadi, saya cuma mau berurusan dengan yang di bawah 18 tahun, kalau bisa di bawah 16 tahun bahkan. Jadi nyari dari kecil. Kebetulan saya juga, kalau saya punya network pelatih-pelatih yang saya cukup percaya, yang juga bisa scouting. Saya juga tanya dengan pemain-pemain yang bermain dengan mereka, kan pasti tahu dong siapa sih pemain yang jago nih gitu kan. Jadi baru kalau sudah di narrow down, saya baru dengan seksama perhatikan lah gitu. Tapi ya memang nggak gampang, apalagi sekarang di Indonesia. Kalau yang wanita in particular ya memang tidak ada liganya, ya setengah mati. Nyari needle in a haystack kalau orang bilang. Bersyukur untuk perusahaan-perusahaan swasta. Kita kan sekarang tahu ada namanya Milk Life Soccer Challenge gitu kan, yang memang mereka fokus dari Kudus dulu, sekarang buka di 9 kota dan mereka benar-benar merintis dari U8, U10, U12 dan semoga nanti berlanjut lagi sampai 16. Dan saya bersyukur seperti Helsha, walaupun dia bukan di liga kasta tertinggi, tapi dia bisa menunjukkan level permainannya. Dan bahkan di tim nasional juga kelihatan bedanya seperti apa setelah dari Jepang. Saya pengen terus dia sampai ke paling atas. Sama aja, maksudnya kan kita kan ngurusin kalau misalnya transfer pria gitu ya, dari antar klub, misalnya Joshua Zirkzee dari Bolonya ke MU gitu kan. Ya agent itu lebih ke arah dari sisi personal kontraknya. Kalau yang klub sama klub ya klub sama klub gitu. Urusan pembayaran seperti apa. Yang tadi ya misalnya rilis close 35 juta, dijadiin 30 juta tapi dicicil 3 tahun gitu kan. Itu udah urusan klub sama klub. Oh, agen tuh nggak agen nggak masuk ikutan di situ. Agen lebih ke arah personal kontraknya. Jadi kontraknya berapa lama itu? Gajinya berapa, dan itu, itu baru agen. Kalau soal ini Mas, soal klausul itu gimana? Kesepakatannya misalnya kita mau menentukan suatu klausul dalam kontrak tuh, apakah ada peran agen juga? Oh iya pasti, negosiasi itu. Jadi kayak contoh, untuk pemain-pemain saya nih kebetulan kan semua ikut PON. Di klausul yang saya sudah negosiasikan di awal, saya minta mereka diberikan izin walaupun bukan FIFA Match Day. Dari awal gitu, bahwa mereka boleh mengikuti event PON selama tanggal segini sampai begini. Dari awal udah langsung sudah itu di kontrak gitu. Tapi tapi tiket semua ditanggung pihak PON, bukan pihak klub gitu, dan dia harus kembali 3 hari setelah event selesai. Jadi seperti itunya ada gitu. Sejauh ini klausul apa Mas yang paling agak-agak unik gitu? Nih, saya karena saya percaya gini, untuk menjadi pemain yang sukses di luar, pemain itu juga harus benar-benar terjun dan mengerti kultur
di mana dia menginjakkan kakinya. Saya ada klausul di mana pemain boleh bekerja secara part-time di Jepang. Ya, jadi dan gajinya nanti bisa dapat ekstra, tapi itu negosiasi dengan klub gitu kan. Tapi tujuan utamanya adalah kan latihannya juga banyak kan sekali kalau di Jepang nih, karena mereka paginya masih kerja gitu kan. Ya siangnya mungkin, paginya bisa dari ini mungkin 30 jam seminggu gitu kan maksimal. Dan yang paling penting adalah dia bisa dalam posisi dipaksa harus belajar berkomunikasi dan mengerti budaya. Jadi lebih kenal juga dengan lingkungan sekitarnya. Betul, gitu. Mas, tadi kita juga sempat bahas kondisinya gimana segala sesuatunya. Kadang nanya, ada nggak pemain yang bagus lagi? Siapa nih kita bisa bawa gitu kan? Jadi ya saya anggap dia udah sebagai dan mau bekerja keras. Karena gini loh, saya kalau saya fair-fairan ngitung pembayaran saya per jam, misalnya dihitung per jam, nggak akan balik modal. Ini lebih saya ingin bantu gitu. Jadi harapan saya dengan saya melakukan ini, yang bersama dengan saya juga bisa menghargai, juga memberikan yang terbaik. Gitu. Dan itu nggak semua orang di Indonesia bisa begitu. Nggak semua orang mau kerja keras dan komit. Masih menarik, tadi beberapa kali dibahas soal kalau di luar tuh nggak terlalu besar, bahkan nggak dibayar gitu ya. Kan beda banget kayaknya sama liga, mungkin kalau kita bahas sepak bola laki-laki gitu. Liga 1 kan ini isunya gajinya itu udah terlalu boom gitu. Nah sebenarnya realitanya gimana Mas? Karena kan kita nggak pernah tahu ya, karena segala bentuk misalnya transfer gitu kan kita nggak pernah kebuka ke publik gitu. Jadi realitinya tentang seputar pemain dan harga pemain ini di Liga 1 saat ini seperti apa Mas? Oh mahal sekali. Dan untungnya buat klub-klub Indonesia, kita memang nggak akan pernah bayar transfer fee sih ke pemain yang lagi aktif kontrak. Kita tiba-tiba main ke Indonesia, itu hampir tidak pernah terjadi lah. Kita pasti fokusnya ke pemain-pemain out of kontrak. Makanya semua kontrak 1 tahun. Hampir semua pemain kontrak 1 tahun. Ada beberapa klub pernah cobain multi-year kontrak, akhirnya nyesel katanya. Karena kadang-kadang kayak contoh kemarin dengan liga geser lagi tambah 1 bulan, kontraknya kan sampai bulan sebelumnya sebenarnya. Jadi harus addendum lagi dan jadi orang agak ngeri gitu-gituan. Tapi balik lagi, memang sebenarnya sedang agak sedikit overinflated harga di Indonesia. Makanya banyak pemain-pemain luar negeri sih dengan happy mau datang ke Indonesia karena dibayarnya lumayan gitu. Apa yang bikin jadi mahal tuh apa tuh? Karena semua ingin menang. Semua ingin prestis itu kan. Jadi ya sebisa mungkin kalau memang pemilik klub punya uang, kan mereka kan tidak menganggap, mungkin banyak dari mereka tidak melihat ini sebagai real business ya. Tapi lebih ke arah mungkin putra daerah ingin membuat nama daerahnya terkenal gitu kan, atau mungkin kebanggaan klub atau apa, atau emang orang gila bola gitu kan. Ya ada banyak lah alasannya. Tapi ya oleh karena itu akan lebih banyak demand daripada supply, dan hukum ekonomi kan kalau sudah situasi seperti itu ya harga akan naik gitu. Tapi apa itu juga Mas, harga tinggi pemain di sini di lokal yang membuat mereka susah abroad? Ya, ada faktor juga. Saya yakin di luar negeri, kalau kita berkaca dengan level kita sekarang, kita ya memang belum layak di liga tertinggi di Eropa. Oleh karena itu kita pasti akan liga-liga yang ya di Asia pun juga belum gitu, di Jepang. Kita tembusnya dengan Liga 3-nya, kadang-kadang Liga 2-nya gitu kan. Tapi ya gaji pemain Liga 2 dan Liga 3 itu nggak gede. Gede, cuman ya tidak sebesar di sini. Apa yang ditawarkan di sini, karena yang di status kita pemain Indonesia di luar itu benar-benar perlu pembuktian. Ya, main inti di Liga 3 pun kadang-kadang masih tetap perlu pembuktian gitu. Orang masih belum yakin, belum konsisten dan lain-lain. Saya pernah ada satu kasus pemain di luar, pemain kita bawa keluar gitu kan, di agensi saya sebelumnya, badannya kecil. Dan kalau dia harus berhadapan dengan
pemain-pemain penyerang-penyerang yang di liga itu yang dari luar negeri, dari badannya gede-gede, kena body sedikit langsung bisa mental itu kan. Dan posisinya kebetulan lebih ke sisi bertahan, itu akan jadi sangat riskan. Karena jebol di situ ya hadapan sama kiper gitu kan. Jadi akhirnya harus diberikan asupan protein yang berbeda karena dia perlu mengejar dan sesi gymnya banyak gitu karena untuk membentuk tubuh gitu. Jadi banyak sekali PR-nya untuk pemain-pemain kita. Jadi pemain kita di situ harus membuktikan diri, harus kerja keras, itu pun juga belum tentu main terus. Gaji lebih kecil gitu kan. Dan di Indonesia dia gajinya luar biasa, fantastis. Jadi bintang film semua, misalnya pemain cowok, cewek manapun mau. Iya benar. Ya kan? Jadi seperti itu lah. Lebih nyaman jadi di iklan jadi banyak dan lain-lain. Ya mereka pasti nyaman di rumah. Dekat orang tua, dekat keluarga. Tapi pemain Liga 1 sekarang ada yang kira-kira bisa punya abroad kualitas gitu nggak buat Bandil? Kalau ada sih ada, cuman ya kalau balik lagi mereka mau nggak, ada kemauan nggak untuk mencoba untuk membuktikan diri keluar. Seandainya Mas mau bawa nih siapa Mas? Ada nggak? Oh, kalau kebetulan saya tidak dulu. Kalau untuk cowok saya lagi saya fokusnya lebih ke wanita saat ini. Tapi apa sih Mas kriteria yang kriteria atau mindset yang dibutuhkan pemain untuk bisa survive atau oke di luar itu apa Mas? Ya mentalitasnya harus mentalitas of a champion ya. Nggak puas, nggak cepat puas. Emang harus mengejar ingin menjadi juara di setiap hal. Kasarnya gini nih, mungkin kalau dari sisi ekstrimnya saya kasih contoh Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ya. Dia akan bete banget kalau nggak menang. Apapun kompetisinya, kalau dia nggak berkontribusi, dia marah sama diri sendiri. Nah, kehausan untuk menang seperti itu tuh yang dibutuhkan. Dan untuk membuktikan bahwa dia tuh yang terbaik. Nah, itu drive-nya tuh harus ada seperti itu. Kalau nggak akan bisa survive lama di luar. Jadi, kalau kita bicara bola, tidak akan pernah ada habisnya. Sesuai dengan pernyataan beliau barusan di podcastnya dalam wawancaranya, bahwasanya tidak mudah menjadi agen yang betul-betul mencari talented dari pemain muda. Namun sayang sekali ya, sekelas beliau dengan hati yang sangat ikhlas mencari pemain-pemain yang berbakat, di sini ruang lingkupnya masih kepada timnas putri ya, sosok wanita dari pecinta pemain bola wanita. Jadi mudah-mudahan beliau kedepannya bisa lebih leluasa lagi, bisa membukakan hatinya untuk membantu pemain pria, yaitu pemain timnas untuk laki-laki di sini. Dimana kalau kita bisa memahami barusan bahwa dari para pemain yang bisa abroad, pemain lokal kita, pemain Liga 1 kita yang bisa abroad harus bisa membuktikan dirinya. Bukan mudah menyerah, bukan mudah cepat puas. Bahasa kasarnya adalah tidak pernah terlena dengan apa yang dihasilkan. Jadi setiap pertandingan, setiap apa yang dilakukan dalam sebuah persepak bolaan di atas lapangan, maka buktikan dengan kinerja keras. Jadi fisik mental, maka pantas saja juga kita menyentil dari Coach Sintayong. Banyak dari para pemain dari klub yang dipanggil ke timnas ini mengalami cedera ataupun mentalnya ini sudah down terlebih dahulu ketika sudah persoalan mental dan fisik ya. Maka pantas saja juga semoga Coach Sintayong bisa mendapatkan pemain yang diinginkan ya. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian tentang statement dan wawancara barusan yang sangat luas sekali, yang sangat jelas dan tegas, bagaimana sebuah agensi dari para pemain mencari klub yang lebih profesional, yang tidak mudah begitu saja. Mungkin mereka yang mengatakan bahwa banyak agen yang suka mafia, jadi mungkin mereka itu salah obat ya. Jadi saya sebutkan mereka yang suka nyinyir, mereka yang suka ngeritik timnas Indonesia di era Pak Erick Thohir dan juga era Coach Sintayong dan juga di bawahnya untuk level umur adalah Coach Indra Sapri, Coach Nova Arianto
ini mungkin mereka yang suka nyinyir adalah salah minum obat. Terlalu banyak yang masuk ke kantong atau di bawah meja. Jadi transaksi itu hingga menjadi tulang belulang dan menjadi mendarah daging. Semoga kita diselamatkan dengan hal-hal yang disebutkan barusan, bahwasanya ladang mafia dan bla bla bla. Oke sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih, salam sepak bola sehat. Bersama saya, salam olahraga.